Dari tahun ke tahun, peluncuran mobil Ferrari selalu jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan cuma oleh tifosi saja, namun juga seluruh fans F1 pastinya menantikan seperti apa tampilan terbaru dari mobil yang selama 18 tahun mengusung slogan "Next year is our year" ini. Kemarin Ferrari secara resmi meluncurkan SF26 yang sekaligus diikuti oleh event shakedown di sirkuit Fiorano. Warna merah tentunya masih dominan, dengan perbedaan catnya yang sekarang lebih glossy daripada musim lalu, dan membuat merahnya lebih menyala. Pro kontra ada di penambahan warna putihnya yang meliputi area kokpit sampai cover airbox. Mereka ingin membuat kesan retro, di mana warna putih seperti ini coraknya sama seperti mobil Ferrari di era Niki Lauda dulu. Namun jatuhnya malah membuatnya jadi persis seperti mobil di musim 2016, yang mana kita tahu saat itu Ferrari puasa kemenangan selama setahun. Walaupun warna putih dan logo sponsor tompel birunya mengganggu, tapi kami suka dengan warna merah menyalanya. Mobil SF26 yang kita lihat di versi render dan shakedown kemarin adalah versi spek A, yang rencananya akan dipakai pekan depan di Catalunya untuk memaksimalkan pengetesan power unit. Ferrari berencana mengeluarkan dua spesifikasi mobil, yaitu spek A yang diluncurkan kemarin untuk prioritaskan pengujian mesin, dan spek utama yang akan dipakai, entah itu saat pramusim Bahrain, atau bahkan baru dikeluarkan di Australia. Yang jelas, mobil yang melaju di Fiorano bukanlah versi final, dan akan alami banyak evolusi seiring berjalannya waktu. Tapi walaupun spek A, Ferrari memberikan banyak sentuhan yang beri indikasi awal soal seperti apa pengembangan mobil mereka sejauh ini dan ke depannya. Terutama jika kita bandingkan dengan Red Bull serta Mercedes yang lebih dulu rilis. Kita mulai dari area depan. Perbedaan mencolok ada di bagian mounting moncong, di mana pilarnya terlihat cukup tebal di desain milik Ferrari daripada Mercedes serta Red Bull. Mounting tebal ini ada hubungannya dengan desain hidung Ferrari, di mana area undercut bawahnya tidak seagresif Mercedes, yang artinya Ferrari harus arahkan airflow-nya agar mengikuti undercut hidung tersebut. Ferrari memakai model aktuator tunggal, dan di shakedown kemarin, jadi momen perdana kita melihat pemakaian mode aeroaktif di mobil 2026. Bagian end plate sayap depan masih tergolong sangat basic, tanpa adanya tambahan sirip outwash ataupun winglet di atasnya. Dari suspensi depan, Ferrari memutuskan kembali ke konfigurasi push rod setelah tahun lalu bisa dibilang gagal ketika menjajal konfigurasi full rod yang jadi tren di regulasi ground effect. Meski gagal, Loic Serra selaku direktur teknis sepertinya belajar banyak dari karakter suspensi di mobil musim lalu dan menerapkan beberapa modifikasi yang menarik di SF26. Terdapat elemen anti-dive serta downwash yang lebih besar dari suspensi tahun lalu, yang bertujuan memperkuat keseimbangan mekanikal di area depan. Yang mencuri perhatian adalah Ferrari sepertinya mengadopsi trik suspensi multilink dari McLaren musim lalu, yang nampak di suspensi depan SF26. Ferrari memisahkan mekanisme dua steering leg yang ada di bawah, untuk menghasilkan efek virtual steering yang berdampak pada settingan toe in dan toe out, serta perilaku suspensi ketika hadapi berbagai tipe aspal sirkuit dan ketinggian curb. Ini membuat cara kerja suspensi yang lebih dinamis dan berdampak cukup besar pada manajemen temperatur serta degradasi ban yang lebih baik. Suspensi multilink jadi rahasia kuatnya McLaren musim lalu, dan Loic Serra dengan keahliannya utak-atik suspensi mencoba menerapkan solusi tersebut di mobil Ferrari. Masuk ke area tengah, kami tertarik dengan desain floor beam yang nampak adanya separator di area tengah untuk membagi airflow yang mengalir dari bawah front wing dan hidung ke area underfloor. Di bagian wakeboard, Ferrari memakai desain yang mirip seperti Red Bull dengan adanya elemen vertikal sebagai penguat struktur tire wake sebelum kemudian dibuang secara upwash dari 3 elemen horizontal di belakangnya. Desain ini dianggap lebih efisien dalam membuang tire wake atau udara turbulensi dari ban depan daripada Mercedes yang hanya mengandalkan 3 elemen horizontalnya saja. Fungsi dari wakeboard vertikal adalah membuat tire wake lebih terstruktur, sehingga ketika airflow dialirkan secara upwash ke belakang, energinya lebih terkendali agar tidak terlalu mengganggu kinerja di area floor. Ferrari juga memberikan 2 buah pengait ke komponen wakeboard untuk memperkuat strukturnya, yang dilihat dari bentuknya yang memanjang ke bawah ditujukan agar tidak mengganggu aliran downwash dari suspensi depan. Masuk ke sidepod, Ferrari memakai model yang serupa seperti Mercedes, yaitu sidepod yang besar dengan sedikit downwash di belakangnya. Model inletnya overbite
Bahkan bentuk lubangnya juga relatif sama, seperti Mercedes W17. Perbedaan terdapat di detail kecil berupa adanya winglet di bawah inlet, yang kemungkinan untuk mengurangi efek boundary layer, sekaligus pembentuk vortex untuk airflow di bagian dalam dinding permukaan floor. Winglet ini akan menjaga airflow tetap powerful di area dalam undercut, yang nantinya akan dialirkan ke belakang. Di area belakang floor, Ferrari ternyata juga punya lubang atau slot diffuser yang sama seperti Mercedes. Airflow yang mengalir di undercut sidepod dan dialirkan ke area belakang, ditembuskan langsung ke dinding diffuser dari lubang tersebut, yang otomatis memperkuat aliran angin yang ada di sana, dan bisa menambah overall downforce yang dihasilkan. Solusi slot diffuser ini juga berhubungan dengan manajemen tire wake dari elemen wakeboard yang ada di depan floor, dan dari ban belakang yang sama-sama punya efek pengganggu terhadap kinerja airflow. Slot diffuser bisa dibilang fungsinya untuk mengurangi efek gangguan dari tire wake, terutama di ban belakang terhadap diffuser, sekaligus memperkuat overall downforce yang dihasilkan. Solusi lain dari Ferrari adalah adanya separator di belakang floor untuk mengeluarkan airflow dari atas menuju keluar area ban, agar tidak mengganggu performa downforce dan tingkatkan efisiensi aero. Engine cover di SF26 nampak cukup besar dibandingkan Mercedes dan Red Bull, serta nampak juga lubang exit radiator di belakang yang sama-sama besar ukurannya. Ini seperti berikan konfirmasi terhadap asumsi jika mesin Ferrari 2026 butuh pendinginan ekstra. Ditambah dengan ukuran airbox yang cukup minimalis, membuat Ferrari harus desain engine covernya dengan ukuran yang lebih besar untuk akomodasi pendinginan. Shark fin di SF26 memiliki detail sirip yang bergerigi, guna memecah vortex yang dihasilkan dari area kokpit sampai engine cover, supaya sayap belakang bisa bekerja lebih optimal. Winglet di sisi kiri kanan airbox juga membantu mengkondisikan vortex tersebut. Secara overall, Ferrari SF26 memang masih cukup basic, terutama di area sidepod, floor, dan sayap depan, yang masih bisa dikembangkan ketika spek asli mobilnya diperlihatkan. Tapi dari beberapa solusi yang ditawarkan, dengan suspensi multilink di depan dan slot diffuser, Ferrari mencoba memberikan beberapa gebrakan berani serta agresif di mobil terbarunya. Belum bisa dikatakan bagus, karena mobilnya sendiri masih spek shakedown, dan jelas sangat terlalu dini untuk menyimpulkan. Namun dari apa yang ditunjukkan di versi basic SF26 adalah apa yang kami harapkan dari seorang Loic Serra yang sudah mengorbankan performa tim sepanjang musim lalu demi kembangkan mobil 2026. PR besar Ferrari adalah bagaimana mereka hadapi fase development mobil yang bakal sangat cepat serta intens di awal sampai pertengahan musim di regulasi baru. Dalam 4 tahun regulasi ground effect, development teknis di skuad Maranello ini tak pernah bisa konsisten, dan selalu ada masanya mereka alami kesulitan atau stagnan. Di musim terbaiknya pada 2024, Ferrari sempat hilang arah di pertengahan sebelum bisa comeback lewat upgrade di Monza. Ferrari harus membangun fundamental yang sifatnya jangka panjang, dan itu hanya bisa tentukan dari seberapa bagus implementasi mereka di regulasi baru 2026. Jika solusi-solusi yang dibuat Ferrari di SF26 bekerja dengan baik dan punya keunggulan dari tim lain, mereka tinggal mengembangkannya lebih jauh untuk menjaga tingkat kompetitifnya. Tapi andai tertinggal, Ferrari harus mencari solusi, dan inilah yang seringkali jadi penghambat development mobil. Selain soal implementasi, seberapa cepat serta inovatif Ferrari dalam menghadapi ketertinggalan juga jadi bagian dari fundamental jangka panjang di regulasi 2026. Ferrari lakoni sesi shakedown tanpa masalah berarti, di mana Lewis Hamilton serta Charles Leclerc sama-sama dapat jatah untuk jajal mobil terbarunya di Fiorano. Sempat heboh di sosial media jika SF26 mogok ketika shakedown ketika mobil Hamilton berhenti di lurusan trek. Ferrari beri klarifikasi jika mobil Hamilton berhenti di lurusan merupakan bagian dari prosedur shakedown, di mana setiap pembalap cuma punya jatah maksimal 15 km saja, dan tim ingin memaksimalkannya. Alhasil daripada masuk pit lane, Ferrari menyuruh pembalapnya agar maksimalkan jarak tempuh dan berhenti di lurusan untuk sekalian simulasi restart. Tim beri konfirmasi jika tak ada masalah apapun di mesinnya, dan sesi shakedown serta filming berjalan lancar tanpa kendala. Jadi, bisakah mobil ini jadi saksi Ferrari memutus rentetan puasa gelarnya di musim 2026? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.